wabarakatuh. Saya Dina Agustin dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan apa pengertian dari permasalahan pendidikan di Indonesia. Permasalahan pendidikan sendiri adalah segala sesuatu hal yang merupakan masalah dalam kegiatan pelaksanaan pendidikan. Permasalahan pendidikan di Indonesia adalah segala macam bentuk permasalahan atau masalah dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan yang dihadapi oleh program-program pendidikan di Indonesia. Masalah mendasar pendidikan di Indonesia. Masalah pertama adalah bahwasanya pendidikan, khususnya di Indonesia ini menghasilkan manusia robot. Mengapa dikatakan demikian? Karena pendidikan yang diberikan bersifat sepihak, dengan kata lain tidak seimbang. Pendidikan ternyata telah mengorbankan keutuhan, yaitu kurangnya keseimbangan antara pembelajaran yang bersifat berpikir atau kognitif dengan pembelajaran yang bersifat perilaku atau afektif. Yang dituduhkan adalah bahwa pendidikan seringkali dipraktikkan sebagai rangkaian instruksi dari guru kepada siswanya. Padahal, belajar tidak hanya tentang berpikir. Ketika seseorang belajar, ia juga akan melakukan kegiatan lain seperti mengamati, membandingkan, dan menganalisis. Masalah kedua adalah sistem pendidikan top-down, yaitu dari atas ke bawah, atau menggunakan istilah Paulo Freire, yaitu seorang pendidik terkemuka dari Amerika Latin. Sistem pendidikan ini adalah sistem pendidikan ala bank, yang mana pada sistem pendidikan ini sangat tidak dibebaskan. Peserta didik dianggap tak tahu apa-apa. Guru sebagai pemberi materi akan mengarahkan kepada siswanya untuk menghafal isi pembelajaran yang telah diceritakan. Otak siswa dipandang sebagai brankas, di mana pengetahuan dari guru akan ditransfer ke otak siswa. Di sini, siswa hanya menampung apa yang diberikan oleh gurunya. Jadi, di permasalahan kedua menjadikan guru sebagai subjek dan murid sebagai objek. Model pendidikan seperti ini tidak membebaskan para murid, bahkan menindas para murid. Permasalahan yang ketiga, dari model pendidikan yang demikian, yaitu yang terjadi di permasalahan yang kedua, menjadikan manusia yang dihasilkan pendidikan ini hanya siap untuk memenuhi kebutuhan zaman, yang seharusnya bersiap kritis terhadap zamannya. Manusia sebagai objek yang adalah wujud dari dehumanisasi, merupakan fenomena yang justru bertolak belakang dengan visi humanisasi, menyebabkan manusia terkeluar dari akar-akar kebudayaannya. Bukan kita telah sama-sama mengetahui, bahkan melihat bagaimana kaum muda zaman ini begitu menyukai hal yang berbau barat. Oleh karena itu, strategi pendidikan di Indonesia harus terlebur dalam strategi kebudayaan Asia. Sebab Asia kini telah berkembang sebagai salah satu kawasan penentu yang strategis dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik internasional. Baiklah, selanjutnya adalah penyebab permasalahan pendidikan di Indonesia. Penyebab permasalahan pendidikan di Indonesia terjadi karena beberapa faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia semakin terpuruk. Faktor yang pertama yaitu efektivitas pendidikan di Indonesia yang rendah. Efektivitas adalah suatu pendidikan yang memungkinkan peserta didik dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan mencapai tujuan yang sesuai diharapkan. Efektivitas pendidikan di Indonesia sangat rendah. Setelah praktisi pendidikan melakukan penelitian dan survei ke lapangan, salah satu penyebabnya adalah tidak adanya tujuan pendidikan yang jelas sebelum melakukan pembelajaran dilaksanakan. Faktor kedua adalah efisiensi pengajaran di Indonesia. Efisiensi adalah bagaimana menghasilkan efektivitas dari suatu tujuan dengan proses yang lebih murah. Beberapa masalah efisiensi pengajaran di Indonesia adalah mahalnya biaya pendidikan, waktu yang digunakan dalam proses pendidikan, mutu pengajar, dan banyak hal lain yang menyebabkan kurang efisiensinya pendidikan di Indonesia. Dalam proses pendidikan akan jauh lebih baik jika kita memperhitungkan untuk memperoleh hasil yang baik tanpa melupakan proses yang baik pula. Melanjutkan materi penyebab permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, rendahnya standarisasi pendidikan di Indonesia. Tentunya
Tugasnya menentukan standar yang akan diambil, melewati banyak proses dan banyak kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki atau dipenuhi oleh lembaga pendidikan. Untuk menilai kualitas pendidikan diukur melalui standar kompetensi dan dibentuk pula badan-badan untuk melaksanakan standarisasi. Yang keempat, kurangnya pemerataan pendidikan di Indonesia. Kesempatan memiliki pendidikan masih sangat terbatas pada tingkat sekolah dasar. Data untuk usia SD pada tahun 1994 yaitu 94,4% atau 28,3 juta siswa, dan angka partisipasi murni pendidikan STLPT masih rendah yaitu 54,8% atau 9,4 juta siswa. Sementara itu, layanan pendidikan untuk usia dini masih sangat terbatas yang mengakibatkan menghambatnya sumber daya manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan. Dampak permasalahan pendidikan di Indonesia. Berikut adalah beberapa dampak yang dapat timbul dari permasalahan pendidikan di Indonesia, yaitu yang pertama, menurunkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan yang rendah dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia, karena sumber daya manusia akan kurang berpendidikan dan akan memiliki pengetahuan terbatas. Yang dua, semakin banyak tingkat pengangguran di Indonesia karena kurangnya pengetahuan. Semakin banyak tingkat pengangguran di suatu negara, maka semakin rendah negara tersebut di banyak bidang terutama pendidikan. Karena para sumber daya manusianya tidak mampu mengelola kekayaan negaranya. Yang ketiga, ketidakmerataan pendidikan membuat semakin sedikitnya anak di daerah pelosok dapat melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Ketidakmerataan kesempatan untuk menempuh pendidikan, maka banyak anak yang berasal dari daerah pelosok tidak mendapatkan sarana dan prasarana yang baik dalam menempuh pendidikan, dan tidak memungkiri dengan ketidakmerataan kesempatan untuk menempuh pendidikan ini membuat semakin sedikitnya anak di daerah pelosok dapat melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Contoh permasalahan pendidikan di Indonesia. Pertama ialah biaya pendidikan yang tinggi. Orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan tak jarang mengalami putus sekolah, bukan tanpa alasan. Biasanya, pihak orang tua tidak bisa membayar biaya sekolah dan mengutamakan kebutuhan untuk hidup sehari-hari. Yang kedua, ialah fasilitas pendidikan yang kurang memadai. Banyak sekolah-sekolah yang bangunannya tidak layak pakai, atau kurangnya fasilitas seperti meja belajar, kursi, buku, maupun perlengkapan teknologi. Ketiga, guru yang kurang terlatih. Guru menjadi salah satu komponen penting dalam proses pendidikan, sebab guru bertugas sebagai pengajar dalam mengajarkan ilmu pengetahuan kepada para siswanya. Jika guru yang mengajar kurang terlatih, maka proses belajar bisa saja terhambat. Keempat, kurangnya bahan belajar. Bahan belajar atau buku yang tidak memadai, hal ini membuat para siswa tidak mempunyai buku pelajaran untuk mengikuti pelajaran di kelasnya. Bukan hanya siswa, guru juga membutuhkan bahan ajar untuk dapat mengajar di kelas, berbagi ilmu dengan siswa, dan membimbing siswa dalam proses belajar mengajar. Solusi permasalahan pendidikan di Indonesia. Secara garis besar ada dua. Satu, solusi sistemik, merupakan solusi yang mengubah sistem-sistem sosial yang berhubungan dengan sistem pendidikan. Yang perlu dicatat, sistem pendidikan berhubungan erat dengan sistem ekonomi. Seperti yang kita ketahui, sistem pendidikan di Indonesia sekarang menerapkan konteks sistem ekonomi kapitalisme yang berprinsip meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik serta sistem pendanaan pendidikan. Dua, sistem teknis merupakan solusi yang berkaitan dengan hal-hal teknis yang berhubungan langsung dengan pendidikan. Misalnya untuk kualitas guru yang rendah, solusinya adalah meningkatkan kesejahteraan dan membiayai guru untuk menjenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Selain itu juga melakukan pelatihan
sehingga kualitas guru meningkat.